Hujan masih mengguyur ringan desa kecil di tepian sungai Kapuas itu ketika kabut pagi turun menutupi hamparan hutan hijau yang mengelilingi rumah panjang milik suku Dayak Kanayat. Disitulah Eliza dilahirkan dan dibesarkan, di antara tradisi leluhur dan nilai agama Katolik yang kuat dalam keluarganya. Usianya baru menginjak 8 tahun ketika pertama kali menyadari bahwa hidupnya tidak akan mudah jika ia tidak berusaha keluar dari keterbatasan. Eliza bukan anak biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya dibanding kebanyakan gadis seusianya di desa itu. Sejak kecil, ia dikenal pendiam, namun memiliki tekad yang kuat. Ia tidak pernah suka mengeluh. Meski harus berjalan kaki 5 km setiap hari hanya untuk pergi ke sekolah dasar yang terletak di desa lain. Seringkali ia berjalan tanpa alas kaki, menembus jalan berlumpur yang dikelilingi hutan rimba. Tapi semua itu tidak pernah membuat langkahnya surut. Ia dibesarkan oleh ayahnya, Markus Doyo, seorang tetua adat yang sangat dihormati di sukunya. Markus dikenal tegas, keras, dan disiplin. Nilai adat dan agama baginya adalah harga mati yang tak bisa diganggu. Sedangkan ibunya, Maria Fernandez, seorang guru sekolah minggu di gereja desa. Dari ibunya, Eliza belajar kelembutan, sedangkan dari ayahnya ia belajar ketegasan. Dua sifat itu berpadu dalam dirinya membentuk pribadi yang kokoh. Meski keluarganya menganut Katolik secara turun-temurun, Eliza tumbuh sebagai anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi. Ia tidak hanya belajar tentang agamanya, tetapi juga senang membaca buku-buku tentang pengetahuan lain yang ia dapatkan dari perpustakaan kecil milik seorang pastor di desa sebelah. Namun bagi sang ayah, kebiasaan Eliza membaca buku hingga larut malam dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Perempuan tidak usah terlalu banyak membaca. Yang penting tahu adat dan menjalankan perintah Tuhan, kata Markus suatu kali dengan suara berat. Namun Eliza hanya tersenyum dan tetap melanjutkan kebiasaannya diam-diam. Ia tahu bahwa dunia yang ia impikan jauh lebih luas daripada yang terlihat dari desa mereka. Ia ingin melihat kota, bahkan dunia luar, tempat pesawat terbang melintas di langit. Setiap kali melihat pesawat, ia akan berhenti dan menatap ke langit sambil membayangkan dirinya berada di dalam pesawat itu. Cita-cita itulah yang membuatnya berbeda. Ia ingin menjadi pramugari, pekerjaan yang tampak mustahil bagi gadis desa seperti dirinya. Saat beranjak remaja, Eliza mulai menunjukkan kecerdasannya. Ia selalu menjadi juara kelas di SMP dan aktif mengikuti berbagai lomba pidato, baik di sekolah maupun gereja. Keberaniannya berbicara di depan umum membuat banyak orang kagum, termasuk Pastor Samuel, seorang rohaniawan yang mengenal Eliza sejak kecil. Engkau harus terus sekolah, Eliza. Tuhan memberi talenta agar digunakan, bukan disembunyikan, kata Pastor Samuel. Kata-kata itu terus ia ingat sampai dewasa. Namun perjuangan belum sepenuhnya berhenti. Ketika lulus SMP, ayahnya sempat melarangnya melanjutkan sekolah ke kota. Untuk apa sekolah jauh-jauh ke Pontianak? Di sini saja cukup. Kau perempuan, nanti juga menikah, kata Markus sambil memukul meja kayu dengan keras. Tapi Pak, Eliza ingin sekolah. Eliza ingin punya kehidupan yang lebih baik dan membanggakan bapak dan ibu. Jawabnya, lirih namun penuh tekad. Ibunya memohon kepada Markus agar memberi izin. Biarkan dia mencoba. Markus, dia bukan gadis biasa. Dia punya mimpi. Jangan patahkan sayap anak kita. Perdebatan itu berlangsung selama berhari-hari. Namun akhirnya Markus mengalah. Dengan satu syarat, Eliza tidak boleh melupakan adat dan agama yang diajarkan kepadanya. Dengan berat hati, ia mengizinkan Eliza pindah ke Pontianak untuk melanjutkan SMA sambil menetap di rumah kerabat mereka. Bagi Eliza, bermigrasi ke kota adalah langkah besar pertama menuju impiannya. Di Pontianak, ia mulai menyadari bahwa dunia jauh lebih luas dari yang ia kenal selama ini.
Namun kehidupan kota tidak semudah bayangannya. Untuk bertahan hidup, ia harus bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko kecil sehabis sekolah. Ia juga harus berhemat, bahkan seringkali menahan lapar demi menghemat uang kiriman yang terbatas. Namun semua itu tidak membuatnya menyerah. Ia terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga kedisiplinan seperti pesan ayahnya. Hidup mandiri di kota justru mengajarkannya arti perjuangan yang sesungguhnya. Setelah lulus SMA, kesempatan besar itu datang. Ia melihat pengumuman perekrutan pramugari sebuah maskapai nasional. Hatinya langsung bergetar. Inilah yang ia impikan sejak kecil. Tanpa ragu, ia mendaftar. Meski saat itu ia hanya bermodalkan keyakinan dan doa, ia bertekad untuk tidak mundur. Seleksi demi seleksi ia lewati. Mulai dari tes tinggi badan, kemampuan bahasa Inggris, hingga wawancara dan pelatihan intensif. Banyak yang memandangnya sebelah mata karena berasal dari desa terpencil. Namun Eliza membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penghalang bagi seseorang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Ketika akhirnya namanya diumumkan sebagai salah satu kandidat yang diterima, Eliza menangis haru. Perjuangan panjangnya membuahkan hasil. Ia berhasil diterima sebagai pramugari. Namun jalan hidupnya baru saja dimulai. Sebulan sebelum terbang perdana sebagai pramugari, Eliza memutuskan pulang ke desanya untuk berpamitan. Namun setibanya di rumah, ia tidak mendapatkan sambutan hangat dari ayahnya. Markus justru marah besar ketika mengetahui bahwa anak perempuannya akan bekerja di dunia penerbangan. Pramugari itu pekerjaan yang menggoda dosa. Berkeliling dunia, jauh dari keluarga, hidup bebas tanpa aturan. Kau pikir jadi pramugari itu membanggakan? Bentak Markus dengan amarah. Eliza menunduk sambil menahan air mata. Ia tahu ayahnya tidak mudah diyakinkan. Eliza tidak hendak melupakan ajaran bapak. Eliza hanya ingin meraih mimpi. Tidak, kau harus tetap di sini, kata Markus lagi. Perdebatan itu kembali berlangsung panas. Namun pada akhirnya, dengan dukungan ibunya yang penuh kasih, Eliza kembali berhasil meyakinkan ayahnya. Meski tidak sepenuhnya setuju, Markus merelakannya pergi dengan pesan tegas. Kau boleh pergi, tapi jangan pernah melupakan siapa dirimu. Jangan menghina darah Dayak yang mengalir dalam tubuhmu. Eliza mengangguk. Eliza janji, Pak. Hari ketika Eliza melangkah keluar dari desa, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ia tidak tahu bahwa mimpinya untuk melihat dunia ternyata akan mempertemukannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada pencapaian duniawi, sebuah perjalanan spiritual yang akan mengguncang keyakinannya. Ia belum tahu bahwa takdir akan mempertemukannya dengan hidayah di tanah suci, dan ujian berat menantinya ketika pulang. Namun satu hal yang pasti, langkah kecil yang ia ambil hari itu adalah permulaan dari sebuah perjalanan yang kelak tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Langit Jakarta pagi itu tampak biru keperakan saat Eliza menatap landasan pacu dari jendela ruang tunggu kru pesawat. Hatinya terasa bergetar. Hari itu adalah hari bersejarah. Penerbangan internasional pertamanya sebagai pramugari. Ia telah menjalani pelatihan intens selama 3 bulan penuh di pusat pendidikan maskapai, mulai dari layanan penerbangan, etika kerja, bahasa asing, hingga pelatihan keselamatan yang keras dan serius. Semua proses itu membuatnya semakin matang dan disiplin. Namun di balik pencapaiannya itu, ada satu kenyataan yang kini mulai ia pahami. Bekerja sebagai pramugari bukan hanya tentang senyum ramah atau berjalan anggun di dalam kabin. Pekerjaan ini menuntut ketahanan mental, fisik, serta kemampuan menghadapi manusia dari berbagai latar belakang dengan karakter berbeda-beda. Hidupnya kini berubah total. Jam tidurnya tidak lagi teratur. Ia sering bepergian jauh dari rumah, dan harus pandai mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Penerbangan pertamanya hari itu menuju Kuala Lumpur. Ia berdiri bersama kru lain, mendengarkan pengarahan singkat dari Kapten Rendra, pilot senior yang sangat dihormati. Di sebelahnya, berdiri juga Sinta, pramugari senior yang ditugaskan sebagai pendampingnya hari itu.
Wanita berusia 34 tahun itu memiliki aura tenang dan penuh wibawa. "Eliza," kata Sinta pelan sambil menepuk bahunya. "Jangan tegang. Nikmati saja prosesnya. Pramugari bukan pekerjaan glamor, tapi pekerjaan mulia. Kita bertanggung jawab atas kenyamanan dan keselamatan orang lain. Ingat itu." Eliza mengangguk dan tersenyum sopan. "Terima kasih banyak atas bimbingannya, Kak Sinta." Pagi itu, ia bekerja dengan hati-hati namun penuh semangat. Meski masih kaku dalam beberapa hal, ia bisa mengikuti ritme kerja awak kabin dengan baik. Ketika pesawat berhasil mendarat di Kuala Lumpur tanpa kendala, ia merasa bangga dengan dirinya. Perjalanannya sebagai pramugari resmi dimulai. Seiring berjalannya waktu, Eliza mulai terbiasa dengan pola kerja di dunia penerbangan. Ia belajar dari berbagai pengalaman. Ada penumpang ramah, ada pula yang kasar. Ada bayi yang menangis tanpa henti, ada orang tua yang takut terbang, ada juga penumpang yang tiba-tiba jatuh sakit dalam penerbangan. Satu hal yang paling ia sukai dari pekerjaannya adalah kesempatan untuk melihat dunia, sesuatu yang dulu hanya ia impikan saat kecil. Ia mengunjungi Singapura, Bangkok, Hong Kong, Dubai, hingga Istanbul. Dari setiap perjalanan, ia belajar sesuatu yang baru. Ia bertemu dengan banyak orang dari beragam bangsa dan budaya, sehingga cara pandangnya terhadap kehidupan semakin luas. Namun hidup di perantauan tidak selalu mudah. Ada saat di mana ia merasa kesepian. Kesibukan kerja membuatnya jarang pulang ke Kalimantan. Hubungannya dengan sang ayah masih kaku, bahkan cenderung dingin. Markus jarang menghubunginya. Hanya ibunya yang sesekali menelepon, menanyakan kabarnya dengan lembut. "Eliza baik-baik saja di sini, Ma," katanya suatu malam saat berbicara lewat telepon. "Doakan Eliza selalu kuat dan tidak lupa diri." "Eliza anak yang baik," jawab ibunya menenangkan. "Tuhan memberikan jalan untukmu. Pergilah sejauh mungkin selama masih berada di jalan yang benar." Kata-kata ibunya selalu menjadi penguat di hatinya. Hingga suatu hari, sebuah tugas baru membuat hidupnya berubah tanpa ia sadari. Maskapai tempatnya bekerja mendapatkan kontrak penerbangan khusus yang melayani jamaah umrah dari Indonesia menuju Arab Saudi. Dan untuk pertama kalinya, Eliza ditugaskan dalam penerbangan menuju Jeddah. Ia tidak pernah membayangkan akan berangkat ke Tanah Suci, meski bukan dalam rangka ibadah. Ia tahu itu tempat yang suci bagi umat Islam, agama yang sama sekali belum pernah ia pelajari. Namun sesuatu dalam dirinya bergetar saat mendengar kata Mekah dan Madinah. Baginya, dua nama itu terdengar agung dan misterius. Sebelum penerbangan, seorang supervisor menjelaskan secara khusus mengenai karakteristik penerbangan umrah. "Penerbangan ini berbeda dari penerbangan biasa," kata Pak Dani, supervisor awak kabin. "Sebagian besar penumpang adalah jamaah lanjut usia yang mungkin baru pertama kali naik pesawat. Tugas kalian tidak hanya melayani, tapi juga membantu mereka selama perjalanan." Eliza menyimak dengan saksama. Ia merasa tertantang sekaligus terharu. Di dalam hati, ia kagum melihat semangat ibadah para jamaah meski harus perjalanan jauh. Dalam penerbangan tersebut, ia dipasangkan tugas lagi dengan Sinta. Hari penerbangan tiba. Sejak boarding dimulai, suasana berbeda terasa. Banyak jamaah tampak mengenakan pakaian ihram, membaca doa, atau membawa lembaran kecil bertuliskan zikir. Penumpang tidak ribut seperti biasanya. Ada banyak wajah tua yang penuh harapan. Beberapa menangis haru karena impian mereka untuk melihat Ka'bah akhirnya terwujud. Ketika pesawat mengudara menuju Jeddah, Eliza membantu seorang nenek yang kesulitan memakai sabuk pengaman. Nenek itu tersenyum dan menggenggam tangan Eliza erat. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Kalimat sederhana itu seperti meninggalkan sesuatu di dalam hati Eliza. Ia merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain kabin, seorang kakek meminta tolong kepada kru untuk dipinjamkan sajadah kecil karena ia hendak sholat di kursinya.
Eliza menyaksikan bagaimana para jamaah tetap berusaha beribadah meski dalam perjalanan panjang. Melihat itu, ia bertanya-tanya dalam hati, seperti apa kekuatan yang membuat mereka begitu taat? Mengapa mereka tampak begitu yakin dengan ibadah yang mereka jalani? Pertanyaan itu menggantung dalam pikirannya sepanjang perjalanan. Ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian dan mendarat di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, suasana kabin sontak berubah. Banyak penumpang menangis. Ada yang bersujud syukur. Ada yang melantunkan doa penuh haru. Eliza berdiri di lorong kabin, menatap satu persatu wajah para jamaah itu. Ada rasa aneh yang tiba-tiba memenuhi dadanya, campuran antara kagum, haru, dan entah apa lagi. Ia belum mengerti apa yang tengah tumbuh dalam dirinya. Ia hanya merasa bahwa hari itu bukanlah hari biasa. Hari itu, tanpa ia sadari, hatinya menerima sebuah getaran yang sangat halus, getaran hidayah yang kelak akan menuntunnya kepada perjalanan besar dalam hidupnya. Namun perjalanan itu tidak datang tanpa ujian. Karena setelah kepulangan dari Jeddah, hidup Eliza tidak lagi sama. Sejak penerbangan ke Jeddah itu, hati Eliza seperti membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada rasa yang hangat, tenang, namun juga membingungkan. Ia tidak tahu mengapa pikirannya sering kembali memikirkan suasana dalam pesawat saat para jamaah umrah menangis haru sesampainya di Tanah Suci. Ia tidak tahu kenapa kalimat, "Semoga Allah membalas kebaikanmu," dari nenek tua itu terus terngiang di telinganya. Hari-hari setelah pulangnya ke Indonesia terasa berbeda bagi Eliza. Ia kembali bekerja seperti biasa, menjalani rutinitas penerbangan domestik dan internasional. Namun ada sesuatu yang berubah. Hatinya menjadi lebih sensitif. Ia jadi lebih sering memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu ia pedulikan. Saat melihat masjid dari kejauhan, misalnya, ia selalu menatap lama-lama. Ketika mendengar azan, meski tidak memahami artinya, ia merasakan getaran lembut yang sulit dijelaskan. Awalnya, ia berpikir ini hanyalah perasaan sesaat, efek emosional karena melihat begitu banyak orang yang begitu kuat iman dan niat ibadahnya. Tetapi perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Sampai suatu hari, keingintahuannya mendorongnya mencari tahu lebih dalam tentang agama Islam, agama yang selama ini hanya ia kenal dari permukaan. Semua berawal saat ia sedang dalam masa jeda tugas penerbangan selama 4 hari. Ia memutuskan untuk beristirahat di apartemennya di daerah Tangerang. Namun entah mengapa, kepalanya terasa penuh. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk dipahami, bukan diabaikan. Di hari kedua, ia menyalakan laptop dan mulai mencari informasi sederhana tentang Islam. Awalnya ia hanya membaca hal-hal dasar. Apa itu Islam? Siapa Nabi Muhammad? Apa isi Al-Quran? Apa saja rukun Islam? Semakin ia membaca, semakin ia merasa haus untuk mengetahui lebih jauh. Ia membaca tentang konsep tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Ia menemukan bahwa ajaran Islam ternyata tidak seseram yang sering ia dengar di televisi atau media sosial. Justru sebaliknya, semakin ia membaca, semakin hatinya merasa damai. Namun tentu saja, rasa ingin tahu itu tidak datang tanpa keraguan. Ia sempat takut. Apakah ini salah? Apakah ini bisa membuat Tuhan marah? Atau apakah ini bentuk pencarian yang justru Tuhan izinkan? Pertanyaan semacam itu terus berputar dalam benaknya. Ia tidak ingin berpaling dari keyakinan keluarganya begitu saja, karena ia masih sangat menghormati ajaran yang telah ia terima sejak kecil. Namun, ada hal dalam Islam yang menarik hatinya, kesederhanaan dan kemurnian ajarannya. Hari itu, ia berhenti di depan jendela apartemennya. Ia menatap langit yang senja, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa bukan sekadar dengan hafalan atau tata cara, tapi dengan hati yang benar-benar bertanya, "Tuhan, jika ini hanyalah rasa penasaran, hilangkan dari hatiku. Tapi jika ini jalan menuju kebenaran, tunjukkan aku tanda. Jalanilah aku untuk mengerti, bukan sekadar merasa." Jawaban atas kegelisahannya itu datang dengan cara yang tidak ia duga. Beberapa hari kemudian,
ia kembali mendapat tugas penerbangan ke Jeddah. Ia mengira itu kebetulan biasa. Namun ketika hal itu terjadi 2 kali berturut-turut dalam 1 bulan, ia mulai merasa ini bukan kebetulan. Di penerbangan keduanya ke Jeddah, ia kembali bertugas bersama Sinta, pramugari senior yang sangat ia hormati. Kali ini, ia memberanikan diri bertanya sesuatu yang sejak lama ia simpan dalam hatinya. "Kak Sinta, boleh aku tanya sesuatu?" katanya hati-hati. "Tentu," jawab Sinta lembut. "Ada apa?" "Kak, kenapa banyak orang rela mengorbankan harta, tenaga, dan waktu hanya untuk pergi umrah atau haji? Apa yang sebenarnya mereka cari?" Sinta terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Karena mereka mencari Allah, dan mencari Allah butuh perjalanan." Jawaban itu membuat Eliza terpaku. Bukan karena panjangnya penjelasan, tetapi justru karena kesederhanaannya. "Tapi, apa mereka yakin Allah itu ada?" tanya Eliza pelan. "Kamu tidak perlu melihat Allah untuk yakin keberadaannya," jawab Sinta tenang. "Kamu cukup membuka mata dan merasakan hidayah di hatimu. Dan kalau kamu sedang mencarinya, mungkin itu tanda Allah sudah mulai mengundangmu untuk mengenalnya." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar ke dalam batinnya. Ia menatap Sinta, mencoba memahami lebih dalam. "Kak Sinta, kamu muslim ya?" tanya Eliza. Sinta mengangguk mantap. "Ya. Kamu boleh tanya apa saja kalau ingin tahu tentang Islam. Aku tidak akan menghakimi. Aku hanya akan menjawab sejujur-jujurnya." Pembicaraan itu tidak berlangsung lama karena pesawat sudah siap landing. Namun percakapan singkat itu membuka lembaran baru dalam perjalanan Eliza. Setelah tiba di Jeddah dan selesai mengantar para jamaah turun, Eliza dan kru lainnya diberikan waktu istirahat sebelum penerbangan kembali ke Jakarta. Biasanya, ia akan beristirahat saja di penginapan dekat bandara. Tapi hari itu berbeda. Hatinya mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Di area bandara, ia melihat banyak orang sholat di musala. Rasa penasaran itu kembali menariknya. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya langkah kakinya mengarah ke sana. Ia melepas sepatunya dan duduk diam di sudut musala, mengamati suasana. Ia melihat seorang pria tua menangis ketika sujud. Ia melihat seorang ibu yang berdoa sambil memeluk anaknya. Ia melihat ketenangan di wajah para jamaah yang berdoa. Saat itulah ia mendengar suara azan menggema di seluruh area bandara. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara itu menusuk hatinya lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Dan kali ini, ia tidak mencoba menutupinya. Air matanya jatuh. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan perasaannya. Ia tidak mengerti isi azan itu, tetapi ia mengerti perasaan yang muncul di dalam dirinya. Keikhlasan, ketundukan, dan kerinduan pada sesuatu yang belum ia kenal sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Eliza merasakan doa yang tidak ia ucapkan tetapi hatinya memahaminya. Ia memejamkan mata dan berbisik lirih. "Ya Tuhan, jika Engkau memang ingin aku menemukan MU, tuntunlah aku." Saat itu ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Sejak hari itu, Eliza tidak lagi takut mencari kebenaran. Ia mulai mempelajari Islam dengan lebih serius. Diam-diam, ia membeli Al-Quran terjemahan dan membacanya sedikit demi sedikit. Ia belajar tentang sifat-sifat Allah, tentang keadilannya, tentang kasih sayangnya yang begitu luas. Semakin ia membaca, semakin ia merasa dekat dengan Tuhan. Ia menemukan bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang keikhlasan hati, perjuangan hidup, dan keadilan. Ia menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah ia temukan sebelumnya. Namun ia tahu, jika ia melanjutkan langkah ini, hidupnya tidak akan lagi sama. Ada risiko yang menunggu. Ada pertentangan yang siap meledak sewaktu-waktu dari keluarganya di Kalimantan, terutama dari ayahnya yang sangat tegas dalam memegang keyakinan keluarga. Tapi Eliza bukan lagi gadis kecil yang takut pada dunia. Ia sudah tumbuh menjadi perempuan tangguh yang siap berjalan mengikuti suara hatinya, meski harus melewati jalan terjal. Dan kini,
Hatinya memanggilnya menuju satu tempat, menuju cahaya yang mulai menyentuh jiwanya. Tapi di balik cahaya itu, sebuah ujian besar telah menunggu. Ujian yang tidak pernah ia duga. Ujian yang hampir merenggut kebebasan hidupnya. Hidup Eliza kembali berjalan seperti biasa sepulangnya dari Jeddah. Hari-harinya kembali diisi dengan rutinitas sebagai pramugari maskapai internasional, menyambut penumpang dengan senyum profesional, terbang dari satu negara ke negara lain, dan pulang hanya untuk beristirahat sebelum bertugas lagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sejak kepulangannya dari tanah Arab itu. Ada ruang kosong yang tiba-tiba muncul, seperti sesuatu yang hilang tanpa ia tahu apa. Sejak hari itu, pikirannya sering melayang kepada momen singkat yang tak bisa ia lupakan. Suara azan yang menggema di langit Jeddah, air mata jamaah umroh yang ia antar, kedamaian wajah orang-orang yang ia lihat di Masjidil Haram. Semuanya terasa sangat dekat di hatinya, meski ia sendiri belum mengerti mengapa. Di apartemennya yang sederhana di Jakarta, Eliza duduk sendirian di balkon pada suatu malam. Kota yang tidak pernah benar-benar tidur itu masih dipenuhi cahaya lampu dan suara kendaraan bersahutan. Di tangannya ada secangkir teh hangat, namun pikirannya jauh mengembara. Ia menatap langit dan mengingat kembali sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan dalam hidupnya, tentang Tuhan. Ia dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Dayak yang taat memegang ajaran Katolik. Ayahnya pernah mengingatkan bahwa iman adalah harga diri keluarga. Ia selalu dihormati sebagai keluarga terpandang karena latar belakang pelayanan gereja yang kuat. Bahkan, ibunya dulu dikenal aktif dalam pelayanan sosial gereja di kampung. Eliza tumbuh dengan ajaran itu, namun ia tidak pernah benar-benar merasakan hubungan pribadi dengan Tuhan seperti yang sering dikatakan orang-orang. Namun setelah perjalanan ke Jeddah, pertanyaan demi pertanyaan perlahan muncul di hatinya, tumbuh seperti biji kecil yang pelan-pelan menembus tanah dan mencari cahaya. Apa yang mereka tangisi saat tawaf? Kenapa hati mereka begitu damai saat sujud? Apa yang membuat agama itu terasa begitu dekat dengan jiwa? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Tidak, dia tidak sedang ingin pindah agama. Ia hanya ingin mengerti mengapa Islam yang selama ini hanya ia anggap sekadar agama, ternyata bisa menyentuh relung hati manusia sedalam itu. Esoknya, Eliza kembali bertugas pada penerbangan internasional menuju Kuala Lumpur. Namun perasaannya sangat berbeda. Biasanya ia bisa fokus dengan pekerjaan, tapi kali ini pikirannya terus terdistraksi. Di dalam kabin, ia melihat dua wanita berhijab duduk berdampingan membaca sesuatu. Ketika ia lewat, ia menyadari bahwa buku itu adalah Al-Quran kecil. Bukan buku itu yang membuat Eliza terpaku, tapi kedamaian di wajah mereka. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Saat mereka membaca, bibir mereka bergerak pelan, seolah-olah sedang berbicara dengan sesuatu yang sangat dekat di hati mereka. Eliza memalingkan wajah, berusaha kembali bekerja, tetapi hatinya kembali terusik. Dalam perjalanan pulang, ia semakin merasa gelisah. Ia berusaha mengusir perasaan itu, namun rasa penasaran semakin kuat. Ketika tiba di apartemennya, malam itu ia kembali duduk sendiri, mencoba menjelaskan pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia tidak menemukan jawabannya. Beberapa minggu kemudian, Eliza mendapatkan tugas mengantar rombongan jamaah umroh kembali. Kali ini ia terbang menuju Madinah. Saat mendarat, ia melihat begitu banyak orang memeluk tanah itu dengan tangis bahagia. Ada yang langsung menengadah ke langit sambil mengucap syukur. Ada yang berdoa dengan penuh harap. Entah bagaimana, sesuatu dalam dirinya seperti terbangun. Apakah ada sesuatu yang sedang ingin Allah tunjukkan kepadaku? Hatinya berbisik sendiri. Hari itu menjadi titik perubahan besar. Saat rombongan tiba di Masjid Nabawi, ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Ia bukan Muslim, jadi ia tidak bisa masuk. Namun hatinya tiba-tiba terasa sangat berat. Ingin masuk, ingin merasakan apa yang dirasakan jamaah yang lain. Tapi ia tidak mengerti mengapa. Ia menatap kubah hijau Masjid Nabawi cukup lama. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu bentuk kerinduan yang ia sendiri tidak tahu datang dari mana.
Tangannya bergetar. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Apakah ini rindu? Tapi rindu apa? Ia bahkan tidak pernah berada di tempat itu sebelumnya. Dalam perjalanan pulang dari Madinah, Eliza duduk sendirian di kursinya saat seluruh penumpang tertidur. Lampu kabin sudah diredupkan, menyisakan suasana sunyi di atas langit. Di depan jendela pesawat, ia menatap langit malam, gelap, luas, namun memukau. Dalam kesunyian itu, hatinya berbisik lirih. Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar mendengarkanku, tolong, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku tidak ingin hidup hanya karena tuntutan dunia. Aku ingin merasakan arti hidup yang sesungguhnya. Hatinya bergetar saat mengucapkan doa itu. Itu bukan doa formal yang ia hafal sejak kecil. Itu bukan doa ritual. Itu doa pertama yang benar-benar keluar dari hatinya. Dan sejak malam itu, hidup Eliza tidak lagi sama. Ia mulai membaca artikel tentang Islam secara diam-diam. Ia menonton video-video pendek yang membahas tentang tauhid, rahmat Allah, dan kisah para mualaf. Ia terkejut melihat banyak orang yang meninggalkan kehidupan glamor, lalu memilih Islam, bukan karena terpaksa, tapi karena menemukan kedamaian di dalamnya. Semakin ia mempelajarinya, semakin ia merasa Islam bukan agama yang kaku seperti yang sering digambarkan media. Sebaliknya, Islam terasa sederhana, menyentuh, dan masuk akal. Bahwa Tuhan itu satu. Bahwa hidup memiliki tujuan. Bahwa setiap manusia akan kembali pada Sang Pencipta. Bahwa hidup bukan hanya urusan dunia, tapi perjalanan menuju akhirat. Ada sesuatu yang sangat logis dan menyentuh tentang konsep itu. Namun, di balik rasa kagumnya, ada ketakutan yang besar. Bagaimana jika keluarganya tahu apa yang sedang ia pelajari? Bagaimana kalau ayahnya mengetahui bahwa ia mulai tertarik pada Islam? Ayahnya dikenal keras soal agama. Ia bahkan pernah berkata, "Lebih baik aku mati daripada melihat anakku meninggalkan iman keluarga." Kalimat itu sering muncul dalam benak Eliza. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Jalan yang ia masuki ini tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan keluarga, dengan adat, dengan kampung halamannya, bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ini bukan sekadar pencarian. Ini adalah panggilan. Dan ketika Allah sudah memanggil hambanya, hati tak lagi bisa menolak. Namun Eliza tahu, ujian besar menunggunya. Dan pintu ujian itu mulai terbuka perlahan. Karena setelah hidayah mulai mengetuk hati, perjuangan mempertahankan iman akan segera dimulai. Hari-hari Eliza mulai diwarnai pergulatan batin yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Sejak perasaannya mulai terusik oleh Islam, ia menjadi pribadi yang lebih banyak diam, merenung, dan berpikir tentang makna hidup. Rasa penasaran yang awalnya hanya sekilas berubah menjadi kebutuhan jiwa. Namun ia sadar, perjalanan menuju kebenaran tidak pernah mudah. Ia tahu, ini adalah jalan sunyi yang akan mengujinya, baik secara batin maupun keberanian. Malam itu, ketika baru tiba di apartemennya setelah penerbangan panjang dari Jepang, Eliza merasa sangat lelah. Namun bukan tubuhnya yang letih, melainkan batinnya. Ada sesuatu yang terasa semakin kuat menekan dari dalam dirinya. Ia duduk sendirian di sofa, memandangi ponselnya yang menampilkan sebuah video kajian tentang keindahan Islam. Ia ragu untuk memutar video itu, takut jika ia semakin terikat pada sesuatu yang belum berani ia pegang sepenuhnya. Namun, jari-jarinya bergerak juga menekan tombol play. Di layar kecil itu, seorang perempuan menceritakan perjalanan hidupnya sebagai mualaf. Ia kehilangan keluarga, pekerjaan, dan rumah. Tetapi ia berkata bahwa ia tidak pernah menyesal karena akhirnya ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pernyataan perempuan itu menusuk hati Eliza. Benarkah keimanan bisa membawa seseorang kepada keberanian sebesar itu? Bila ini memang jalan dari Tuhan, pasti ada kekuatan yang menyertai, gumam Eliza lirih. Ia termenung lama. Dalam hatinya, ia merasa sedang diajak menuju perubahan besar,
Tetapi ia belum tahu bagaimana caranya. Ia butuh seseorang untuk bertanya, seseorang yang bisa membimbingnya, seseorang yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Hari berikutnya, Eliza memberanikan diri mendatangi perpustakaan umum di kawasan Jakarta Selatan. Ia ingin mencari buku tentang Islam, namun ia melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak ada yang curiga. Ia mengambil 2 buku lain sebagai kamuflase, lalu menyelipkan satu buku kecil berjudul Mengenal Allah dalam Islam. Di sebuah meja yang agak tersembunyi, ia membaca buku itu perlahan. Semakin ia membaca, semakin hatinya tergetar. Islam mengajarkan bahwa Allah dekat dengan hambanya. Allah bukan sosok yang jauh, bukan hanya Tuhan yang diagungkan lewat ritual, tetapi Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah hambanya. Ia menemukan ayat yang sangat menyentuh hatinya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qs Kaf 16. Eliza berhenti membaca. Dadanya bergemuruh. Ia merasa ayat itu seperti menjawab kegelisahan hidupnya selama ini. Selama bertahun-tahun, ia merasa seolah hanya menjalani hidup tanpa arah, mengikuti aliran dunia. Namun ternyata, ada Tuhan yang selalu dekat dengannya. Hanya saja selama ini ia tidak menyadarinya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup bukunya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa jalan yang ia cari mulai terbuka satu persatu. Perjalanan itu tidak berhenti di sana. Eliza mulai mencoba berinteraksi dengan Muslim secara langsung. Ia teringat pada sosok Arini, pramugari senior yang dulu ia lihat menangis saat berada di pesawat sepulang umroh karena rindu tanah suci. Arini adalah muslimah yang berhijab, tenang, sabar, dan sangat baik dalam bekerja. Hatinya mengatakan Arini adalah orang yang tepat untuk ia ajak bicara. Suatu hari, saat mereka satu jadwal penerbangan menuju Doha, Eliza memberanikan diri membuka percakapan di sela-sela istirahat. "Mbak Arini, boleh aku tanya sesuatu yang agak pribadi?" kata Eliza hati-hati. Arini tersenyum lembut. "Boleh, selama aku bisa menjawabnya." Eliza menelan ludah gugup. "Apa yang membuat Mbak begitu mencintai agama Mbak?" Arini sedikit terkejut. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Ia menatap Eliza, dan merasa bahwa pertanyaan itu keluar dari hati yang sedang gelisah. Ia menjawab dengan tenang, "Karena Islam memberi arti pada hidupku. Karena Islam membuat aku merasakan cinta yang sesungguhnya." Eliza menunduk. Pertanyaan-pertanyaan lain padahal telah lama mengendap dalam hatinya. Namun ia takut terlalu terus terang. Namun entah mengapa, hari itu ia merasa perlu jujur. "Mbak, bolehkah aku bertanya lagi? Tapi tolong jangan ceritakan ke siapa-siapa," kata Eliza lirih. "Insya Allah," jawab Arini. "Apa menurut Mbak, seorang yang bukan Muslim, tapi ingin belajar Islam, itu dosa?" Suara Eliza bergetar. Arini terdiam sejenak. Ia tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Mencari kebenaran tidak pernah salah, Liz. Bahkan Tuhan memerintahkan manusia untuk mencari kebenaran." Jawaban itu membuat hati Eliza terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang bisa ia ajak bicara. Ada seseorang yang tidak menilainya. Ada seseorang yang bisa membimbingnya dengan hati. Sejak hari itu, Eliza semakin sering berbicara dengan Arini. Ia bertanya tentang Islam, tentang sholat, tentang Al-Quran, tentang Allah. Arini tidak pernah memaksanya. Ia hanya menjawab pelan-pelan, sesuai kemampuan Eliza menerima. "Kalau suatu saat kamu ingin membaca Al-Quran, aku bisa carikan terjemahan bahasa Indonesia. Nggak harus bisa baca Arab dulu. Yang penting kamu memahami dulu pesan-pesannya," kata Arini suatu hari. Eliza mengangguk. "Aku ingin belajar, Mbak. Tapi, aku takut." Arini tahu maksudnya. "Kamu takut pada keluargamu." Eliza menatap jauh keluar jendela kabin pesawat. "Ayahku sangat keras soal agama.
Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tahu aku belajar Islam. Arini meletakkan tangannya di atas tangan Eliza. Kamu tidak perlu terburu-buru. Hidayah itu proses. Islam itu bukan paksaan. Kalau kamu yakin, Allah pasti beri jalan. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi sangat dalam. Hari-hari berlalu. Eliza terus belajar Islam secara diam-diam. Ia mulai belajar membaca Al-Quran lewat aplikasi. Ia mempelajari arti wudhu. Ia membaca kisah-kisah para pencari kebenaran yang akhirnya menemukan Islam. Semakin ia belajar, semakin ia mencintai ajaran yang baru ia kenal ini. Namun semakin yakin hatinya pada Islam, semakin besar pula ketakutan yang menghantuinya. Ia sadar, jika ia benar-benar memeluk Islam, ia akan kehilangan banyak hal. Ia bisa kehilangan pekerjaannya sebagai pramugari, karena maskapai tempatnya bekerja tidak memperbolehkan perubahan identitas agama tanpa persetujuan manajemen. Ia bisa kehilangan kepercayaan keluarga. Bahkan, keluarganya bisa menganggapnya sebagai pengkhianat adat dan agama. Namun di balik semua itu, ada cahaya yang memanggilnya semakin kuat. Dan ia tahu, ia tidak lagi bisa berpaling. Langkah besar itu semakin dekat. Dan hidup Eliza akan berubah selamanya. Hari itu langit Jakarta tampak mendung seolah memikul beban berat yang menekan bumi. Di sebuah masjid kecil yang tersembunyi di antara ruko di kawasan Tebet, Eliza berdiri dengan tubuh bergetar. Di hadapannya berdiri seorang ustaz tua berwajah teduh dan seorang perempuan berhijab yang setia menemani, Arini. Ruang itu sunyi. Hanya ada hembusan kipas angin tua yang berputar pelan. Eliza menatap kedua tangannya yang saling menggenggam di depan dada. Pipinya basah. Napasnya pendek-pendek. Ia tahu, langkah yang ia ambil hari ini tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Setelah ini, hidupnya tidak akan lagi sama. Anakku, kamu tidak perlu takut. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau kamu belum siap, kamu boleh pulang, kata sang ustaz lembut. Namun Eliza menggeleng pelan. Matanya terpejam. Dadanya terasa sesak. Saya sudah mencari jawaban selama ini. Saya tersesat terlalu lama. Tapi hari ini, saya tahu kepada siapa akhirnya saya pulang. Arini menggenggam tangannya memberi kekuatan. Kalau hatimu sudah yakin, ucapkan. Allah sudah menunggumu sejak lama. Eliza menarik napas panjang. Dengan air mata yang makin deras, ia mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh takdir hidupnya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Air matanya pecah. Bukan air mata sedih, tapi air mata yang lahir dari kelegaan luar biasa. Seolah seluruh beban dunia yang selama ini ia pikul mendadak runtuh. Hatinya, untuk pertama kali dalam hidup, benar-benar merasa tenang. Hari itu, Eliza resmi menjadi seorang Muslim. Namun, ia tidak bisa mengabarkan kemanapun. Bukan kepada keluarganya, bukan kepada teman-temannya, bahkan bukan kepada dunia. Syahadatnya adalah rahasia yang harus ia jaga rapat-rapat. Setidaknya untuk sementara waktu, sampai ia cukup kuat. Hari-hari setelah syahadat menjadi hari-hari penuh ujian. Kini Eliza belajar salat, tapi ia harus melakukannya sembunyi-sembunyi. Ia mematikan lampu kamar, menarik tirai jendela, lalu salat di atas sajadah kecil yang diberikan Arini. Kadang ia harus berhenti mendadak saat ada yang mengetuk pintu. Kadang ia harus menahan diri untuk tidak membaca Al-Quran terlalu keras. Pernah suatu kali ia ketahuan oleh rekan pramugari yang tiba-tiba datang ke kamarnya. Untung ia sempat berpura-pura sedang yoga. Ia hidup dalam dua dunia kini, dunia yang tampak, dan dunia hatinya yang tersembunyi. Di luar ia masih tampak seperti Eliza yang dulu. Rambut panjang, dandan rapi, tetap bekerja sebagai pramugari profesional. Namun di dalam, ia sudah menjadi pribadi berbeda, seorang hamba yang ingin selalu dekat dengan Tuhannya. Namun perubahan sekecil apapun tidak pernah luput dari perhatian orang-orang yang sirik.
Entah bagaimana, beberapa temannya mulai mencurigai perubahan dalam dirinya. Ia yang dulu suka hangout malam kini sering menolak ajakan nongkrong. Ia tidak lagi mau minum alkohol. Ia jarang bergosip. Bahkan, ia terlihat lebih sering menyendiri. Gue lihat lo makin alim aja sekarang. Ada apa sih? Tanya seorang rekannya suatu hari dengan nada meledek. Jangan-jangan dia ikut aliran sesat? Sindir yang lain sambil tertawa. Eliza hanya tersenyum menahan diri. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Ia tahu, kesabaran adalah bagian dari perjalanan ini. Namun tuduhan tidak berhenti di situ. Suatu hari sebuah foto beredar di grup WhatsApp pramugari. Foto Eliza mengenakan hijab. Padahal itu hanya ia pakai saat belajar mengaji dengan Arini. Tapi seseorang memotretnya diam-diam saat ia masuk ke musola di bandara untuk menyapa Arini. Dan foto itu berubah menjadi fitnah. Eliza pindah agama. Serius ini? Dia mualaf. Wah bahaya nih, bisa kena sanksi maskapai. Jangan-jangan dia disebarin sama orang Arab waktu ke Jeddah. Sekali lagi, dunia luar mulai menekan. Ujian semakin berat ketika keluarganya di Kalimantan mulai mencium perubahan dirinya. Ayahnya menelepon dengan suara keras. Kenapa kamu jarang ke gereja lagi? Kenapa tiap pulang kampung kamu menghindar ngobrol soal iman? Kamu masih anakku atau bukan? Eliza terdiam lama. Ia ingin berkata jujur. Tapi ia tahu waktunya belum tepat. Ayahnya bukan orang yang mudah menerima perbedaan, apalagi soal agama. Aku masih anak ayah, jawabnya lirih. Kau jangan macam-macam. Liza, jangan kecewakan kami. Keluarga kita sudah memegang iman ini turun-temurun. Jangan rusak nama keluarga. Telepon terputus. Tapi hatinya tidak. Malam itu Eliza salat sambil menangis lama sekali. Ia memohon kekuatan dari Allah. Jalan yang ia pilih bukan jalan mudah. Tapi ia tidak ingin mundur. Ya Allah, aku tahu jalan ini berat. Tapi jangan biarkan aku kembali ke masa lalu. Aku memilih MU karena engkau memilihku lebih dulu. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar perjalanan mencari Tuhan. Ini adalah perjuangan mempertahankan iman. Setiap hari, setiap waktu. Puncak ujian datang beberapa minggu kemudian. Manajemen maskapai memanggilnya. Mereka menanyakan foto dirinya yang beredar. Mereka menudingnya melanggar kontrak perusahaan. Mereka mulai mengancam. Kalau kamu benar masuk Islam tanpa izin, kontrak kerjamu bisa kami tinjau ulang. Kerja di maskapai internasional tidak semudah itu. Kamu bisa kehilangan kariermu. Kalimat itu menghantam batinnya. Menjadi pramugari adalah impian yang ia perjuangkan sejak lama. Tapi kini, mimpi itu berdiri di hadapan prinsip imannya. Ia tahu, ia harus memilih, Tuhan atau dunia, dan pilihan itu membuat lututnya gemetar. Malamnya ia kembali menemui Arini. Aku takut, kata Eliza dengan suara parau. Aku takut kehilangan semuanya. Arini menatapnya lembut. Dengan iman, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu justru akan mendapatkan segalanya. Tapi kenapa rasanya seolah dunia melawanku? Karena kamu sedang berjalan menuju Allah. Dan syaitan tidak suka itu. Ketahuilah Liz, ujian ini bukan hukuman. Ini tanda bahwa Allah mencintaimu. Kalimat itu menjadi api kecil yang menyala di hatinya. Hari itu, Eliza membuat keputusan. Ia tidak akan mundur. Aku akan tetap bertahan. Apapun risikonya. Katanya mantap. Dalam hati ia berbisik. Aku bukan lagi perempuan yang hidup untuk dilihat dunia. Aku hidup untuk Tuhanku. Namun ia belum tahu, ujian terbesar belum datang. Karena setelah iman lahir dalam hatinya, kini takdir akan membawanya bertemu badai yang lebih dahsyat. Badai yang akan datang bukan dari orang lain, melainkan dari keluarganya sendiri. Sejak hari itu, hidup Eliza berubah. Diam-diam ia telah memeluk Islam.
Agama yang awalnya hanya ia pelajari karena ingin memahami ketenangan hidup Arini. Namun semakin dalam ia belajar, semakin hatinya tersentuh oleh ajaran yang sederhana tapi begitu menyentuh nurani. Dan ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanpa paksaan siapapun, air matanya mengalir begitu deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa sungguh dekat dengan Tuhannya. Namun ia tahu, pilihannya membawa risiko. Ia bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya, Edward, adalah seorang pengusaha besar yang dikenal keras, otoriter, dan fanatik dengan tradisi keluarga mereka yang turun-temurun. Mengubah keyakinan dalam keluarga mereka bukan hanya sebuah kesalahan, tapi pengkhianatan. Sejak masuk Islam 3 minggu lalu, Eliza belajar sholat diam-diam di kamar. Ia simpan Al-Quran kecil dalam laci meja rias. Arini yang kini tinggal cukup jauh hanya bisa membimbing lewat pesan suara dan panggilan video. Semua berjalan hati-hati dan rapi. Namun, rahasia tak selalu bisa selamanya disembunyikan. Semua dimulai pada suatu sore yang tampak biasa. Eliza selesai sholat asyar. Ia cepat-cepat melipat sajadah dan menyembunyikannya di bawah kasur saat mendengar langkah kaki naik ke lantai 2. Namun ia lupa satu hal. Al-Quran masih ada di atas meja belajar. Sebuah kelalaian kecil yang kemudian menjadi awal dari badai besar dalam hidupnya. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Ayahnya berdiri di sana. Edward menatap Al-Quran itu lama. Matanya menyipit, rahangnya mengeras, dan aura dingin memenuhi seluruh kamar. Apa ini? Suaranya berat, tanpa ekspresi. Eliza berdiri terpaku, tenggorokannya tercekat. Itu buku. Ayah tidak buta, jawab Edward tajam. Ia melangkah masuk, mengambil Al-Quran itu dan membukanya. Sejak kapan kamu membaca kitab ini? Suasana kamar menegang, seolah udara lenyap dari ruangan. Eliza bisa berbohong. Ia bisa mengatakan apapun. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak bersembunyi lagi. Ia menatap ayahnya dengan mata gemetar. Tapi suaranya mantap. Sejak 3 minggu lalu, aku masuk Islam, ayah. Kata itu meluncur begitu saja. Jujur, lurus, tanpa bersembunyi. Dan dunia pun meledak. Plaak. Tamparan keras mendarat di pipinya. Tubuh Eliza terhuyung. Tapi ia tidak jatuh. Air mata mulai mengalir. Bukan karena sakit, tapi karena luka batin. Mulai hari ini, kamu tidak akan keluar kamar sampai kamu sadar dan kembali ke agama keluarga kita. Edward mengaum seperti singa marah. Kamu mempermalukan keluarga. Ayahnya menarik paksa gelang tasbih yang dikenakan Eliza, merobek hijab yang baru saja ia kenakan, lalu menyita semua buku agamanya. Semua. Lalu mengunci pintunya dari luar. Eliza dikurung. Hari pertama ia masih kuat. Ia masih memiliki botol air mineral kecil dan sisa roti yang ia sembunyikan di laci. Namun hari kedua, semua makanan disita. Bahkan listrik di kamarnya sengaja dimatikan agar ia berpikir ulang. Ia dibiarkan tanpa lampu, tanpa ventilasi udara yang cukup, dan tanpa akses keluar. Hanya pintu kayu tertutup yang dingin sebagai penanda batas dunia kecilnya. Namun, justru di dalam gelap itulah, Eliza menemukan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ia duduk sendirian di lantai dingin, memeluk lututnya sambil menahan lapar. Namun hatinya bergetar setiap kali ia mengingat satu ayat yang dulu diajarkan Arini. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 5. Ia berbisik pelan dalam gelap. Ya Allah, jika ini jalan yang harus kulalui, kuatkan aku. Sejak hari itu, ia menjadikan kamar itu sebagai tempat penghambaan. Di balik dinding, kadang terdengar ayahnya mengamuk, kadang terdengar sendok garpu di meja makan bersama keluarga. Hidup berjalan normal di luar sana. Tapi tidak baginya. Ia seakan dibuang dari rumahnya sendiri. Namun imannya hanya semakin kukuh. Ia diam, ia sabar, ia bertahan. Hari ketiga, ibunya datang. Tidak masuk,
karena pintu tetap dikunci. Tapi ia berbicara dari luar. Eliza, nak, kenapa kamu lakukan ini? Kalau kamu menyesal, bilang saja. Ayahmu akan buka pintu ini. Eliza menempelkan telapak tangannya ke pintu. Ibu, aku tidak membenci keluarga kita. Aku hanya menemukan jalan yang membuat hatiku tenang. Aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku hanya ingin tetap beriman pada Tuhan yang aku yakini. Suara ibunya mulai bergetar. Tapi kamu akan dibuang dari keluarga ini. Ayahmu tidak akan melihatmu lagi. Air mata Eliza menetes. Ia menggigit bibirnya agar tidak menangis terlalu keras. Jika itu harga yang harus kubayar untuk kejujuran pada Tuhan, aku menerima, Bu. Ibunya menangis dan pergi tanpa berkata apapun lagi. Malam keempat, tubuh Eliza mulai lemas. Tenggorokannya kering. Ia belum makan sejak kemarin. Tapi saat hampir pingsan, ia justru tersenyum kecil. Ya Allah, kau sedang menguji hatiku, bukan? Dengan tenaga yang nyaris habis, ia tetap berwudu dengan tetesan air mineral yang tersisa, lalu sholat dengan tubuh yang gemetar. Ia tak lagi peduli pada rasa lapar. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk jendela. Eliza terkejut. Ia membuka tirai pelan. Ternyata adiknya, Nathan, berdiri di luar dengan wajah cemas sambil membawa sekantong roti dan air. Kak, ini buat kakak. Maaf aku telat, bisiknya. Air mata Eliza pecah seketika. Terima kasih. Tuhan masih kirimkan aku pertolongan. Namun malam itu juga, Edward mengetahui bahwa Nathan menyelundupkan makanan. Dan itu membuat amarahnya semakin meledak. Ia tidak hanya melarang siapapun memberi makanan pada Eliza, tapi ia juga mengancam akan mengirim putrinya itu ke panti rehabilitasi mental kalau tidak mau meninggalkan Islam dalam seminggu. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Edward sudah menghubungi sebuah fasilitas rehabilitasi khusus yang biasa digunakan untuk mendidik ulang anak yang dianggap memberontak dari keluarga. Eliza tahu, jika ia dibawa ke sana, kemungkinan ia takkan pernah kembali. Namun di dalam ketakutannya, ia menemukan keberanian baru. Ia menulis sepucuk surat kecil. Surat itu ia kirimkan pada satu-satunya orang yang ia percaya, Arini. Rini, jika kamu membaca surat ini, berarti aku berhasil menyelundupkannya keluar. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Tapi aku butuh doamu. Ayahku mengurungku karena aku memilih Islam. Aku tidak menyesal. Aku hanya takut satu hal. Jika imanku goyah, tolong, jangan biarkan aku sendirian dalam ujian ini. Jika suatu hari aku bisa bebas, aku akan gunakan hidupku untuk kebaikan. Aku janji. Eliza. Surat itu terkirim. Dan sejak saat itu, hidup Eliza benar-benar berubah. Bukan lagi kisah pencarian. Ini adalah kisah perjuangan mempertahankan iman, sekalipun harus dikurung, dihina, dan dikorbankan. Di kamar gelap itu, ia menutup matanya. Bibirnya bergetar lirih. Allahu Akbar. Aku tidak akan mundur. Dan badai mulai benar-benar datang. Hari-hari bagi Eliza kini tak lagi diukur oleh waktu, melainkan oleh kesabaran. Sudah seminggu ia dikurung dalam kamar oleh ayahnya. Tubuhnya mulai melemah karena hanya memperoleh sedikit makanan dari adiknya, Nathan, yang diam-diam menyelipkan roti atau biskuit melalui celah jendela setiap kali kesempatan. Namun tubuh yang lemah tidak mampu menggoyahkan keyakinannya. Jika dulu ia mencari Tuhan melalui pengetahuan, kini ia mengenalnya melalui ujian. Setiap malam, Eliza terbangun oleh dinginnya udara dan ketakutan yang tiba-tiba. Tapi selalu saja hatinya berbisik lirih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Ayat itu menjadi nafasnya, menjadi penguat saat ia merasa sendirian. Namun kesabaran manusia ada batasnya. Sore itu, ketika suara hujan mengetuk kaca jendelanya dan angin menerpa tirai koyak, Eliza mendadak menangis. Bukan karena sakit atau takut, melainkan karena ia rindu. Rindu pada pelukan ibunya.
Rindu pada rumah yang dulu hangat sebelum keyakinannya dianggap sebagai dosa. Rindu pada hidup yang bisa ia jalani tanpa bersembunyi. Ia menunduk di atas sajadah lusuhnya, bibirnya bergetar saat berdoa. Ya Allah, kalaupun aku harus hidup sendiri, jangan biarkan aku jauh dari MU. Tiba-tiba, terdengar suara kunci berputar di pintu. Eliza tersentak dan berdiri, mengira ayahnya datang untuk kembali memarahinya. Tapi saat pintu terbuka perlahan, yang masuk bukanlah Edward, melainkan ibunya, Maria, dengan wajah pucat dan mata sembab seperti habis menangis seharian. Eliza terdiam. Keheningan di antara mereka begitu panjang, begitu berat, seakan semua kata yang ingin dikatakan tiba-tiba tertahan di antara tetesan air mata yang jatuh sendiri. Maria mendekat pelan, membawa nampan kecil berisi bubur, air hangat, dan 2 butir telur rebus. Ini, makanlah, kata Maria pelan, hampir berbisik. Eliza terpaku. Ia tak menyangka ibunya datang dan membawakan makanan. Tangan Maria gemetar saat meletakkan nampan di meja. Kau tak bisa terus begini. Kau bisa mati kalau tak makan. Ayah yang melarang, jawab Eliza lirih. Maria menutup mata sejenak. Ayahmu hanya takut kehilanganmu. Eliza menghela napas dalam, menahan hatinya agar tidak runtuh oleh kerinduan yang menyesak. Tapi ibu tahu, aku tidak melakukan kejahatan. Aku hanya mengikuti apa yang hatiku percaya. Maria terdiam. Kata-kata itu seperti pisau bermata 2 di hatinya, menyayat, tapi juga menyadarkan. Kenapa harus Islam, Eliza? Suaranya bergetar. Apa yang salah dengan agama kita selama ini? Aku tidak membenci ajaran keluarga kita, Bu, jawab Eliza pelan. Tapi, hatiku menemukan kebenaran saat aku belajar Islam. Aku merasa dekat dengan Tuhan. Aku merasa disayangi apa adanya, tanpa syarat. Mata Maria mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya. Lalu bagaimana dengan kami? Dengan keluargamu? Dengan semua ini? Eliza menundukkan kepala. Aku tahu aku menyakiti ayah. Tapi aku tidak meninggalkan keluarga. Aku hanya memilih jalan hidupku. Aku masih anak ayah dan ibu. Sampai kapanpun. Kata-kata itu membuat Maria tak sanggup lagi menahan dirinya. Ia duduk di tepi ranjang dan menangis dalam-dalam, bukan tangisan marah, tapi tangis seorang ibu yang hatinya remuk antara cinta dan ketakutan, antara keyakinan dan kasih sayang. Ayahmu keras kepala. Dia tidak akan berhenti sebelum kau kembali seperti semula. Maria menatapnya dengan cemas. Dia berencana mengirimmu ke luar negeri. Katanya untuk mengembalikan kesadaranmu. Aku takut itu hanya alasan untuk membuangmu jauh. Eliza tersentak. Membuang aku. Maria mengangguk pelan. Bibirnya bergetar. Beberapa hari lagi, orang-orang itu akan datang menjemputmu. Tempatnya seperti pusat rehabilitasi. Tapi aku takut kau tidak akan pernah pulang lagi jika kau pergi ke sana. Tubuh Eliza tiba-tiba gemetar. Yang tadinya hanya ketakutan samar, kini berubah menjadi ancaman nyata. Jadi, ini bukan sekadar ancaman. Ayah benar-benar akan melakukannya. Maria menggenggam tangan Eliza erat. Aku tidak setuju dengan pilihanmu. Tapi aku lebih tidak sanggup kalau harus kehilanganmu. Air mata Eliza pecah. Untuk pertama kalinya sejak dikurung, ia menangis bukan karena sakit atau takut, melainkan karena hatinya tiba-tiba merasa tidak sendirian lagi. Ibu, Eliza memeluknya, erat, seperti seorang anak kecil yang baru diselamatkan dari jurang gelap. Maria membalas pelukan itu, tangannya membelai rambut Eliza dengan lembut. Aku tidak akan memintamu meninggalkan Islam, kata Maria akhirnya dengan suara lirih. Aku hanya ingin kau tetap hidup, tetap selamat. Eliza menatap ibunya. Ibu, terima kasih telah datang hari ini. Maria tersenyum pilu. Mulai malam ini, aku yang akan jaga kamu. Malam itu,
Untuk pertama kali sejak badai itu datang, Eliza kembali bisa tertidur. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena hatinya menemukan sedikit ketenangan. Di balik luka yang dalam, ternyata masih ada cinta yang bertahan. Namun sebelum tidur, ibunya mengatakan sesuatu yang tak pernah Eliza lupakan seumur hidupnya. "Eliza," bisik Maria sambil menggenggam tangannya. "Agama boleh berbeda, tapi cinta seorang ibu tidak pernah berubah. Aku mungkin belum bisa memahami pilihanmu, tapi aku akan belajar untuk menerima." Air mata Eliza jatuh, bukan lagi karena luka, tapi karena haru. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Ketika semua pintu tertutup, Engkau kirimkan satu pintu harapan. Aku tidak akan menyerah." Malam itu menjadi saksi pertama kalinya. Setelah sekian lama dalam gelap, cahaya itu kembali datang, melalui seorang ibu yang hatinya akhirnya luluh oleh cinta.